Saat tertidur ada perempuan yang datang di tenda kami meminta air, dan aku pun terbangun saat itu dan memberikannya. Aku pun langsung menutup tenda saat itu dan mencoba tidur lagi. Tiba-tiba banyak suara kaki seperti memutari tenda kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam, saatnya saya lanjutkan cerita kemarin yang sempat tertunda. Kali ini di part kedua atau part terakhir. Terima kasih buat Bumi Wiresa yang mengizinkan tulisannya saya baca. Dan langsung saja kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Saat di Surken, saya tahu ada yang mengikuti di belakang. Ada suara gesekan seperti sendal di tanah, tapi saya tidak berani buat nengok ke belakang. Saya coba buat ngejar teman-teman saya di depan. Saya berlari karena jujur benar-benar takut saat itu. Saya mencoba mengejar teman-teman saya ke arah camp. Ternyata saya baru tahu dan menyadari bahwa teman saya Evi dan Ari sudah sangat jauh. Untungnya saya langsung bisa bergabung dengan grup anak Tambun dan Garut. Di situ kami sempat duduk di jalanan Surken. Kami berkenalan saat itu. Ada namanya Noval dan Tito, berasal dari Tambun karena sempat ngobrol tentang di mana mau mendirikan camp. Dan Noval bilang dia membawa tenda single layer tanpa plywood. Yang dari Garut namanya Dila dan pacarnya. Saya tidak sempat bertanya nama pacarnya siapa saat itu. Kami melanjutkan perjalanan lagi menuju camp yang ditargetkan badak di area bawah pohon. Kami berjalan cukup jauh saat itu. Ketika perjalanan, saya sempat bertanya pada Noval, pendaki dari Tambun itu. "Kang, apa tadi di dekat pos 5 mendengar suara gamelan begitu?" Noval pun menjawab, "Enggak loh teh, emang kenapa?" "Tapi saya mendengar seperti ada suara riuh rame-rame gitulah, seperti sedang ada orang hajatan." Benar-benar saya mendengar suara musik-musik, tapi kurang jelas sih musik itu apa. Saat terjadi itu, posisi kami di trek dan tidak ada tenda pendaki di area trek saat itu. Jadi tidak mungkin suara itu dari pendaki lain. Akhirnya, sampailah kita di arah camp. Saat sampai, Gondrong dan Evi sudah bersiap membongkar tas dan memasang tenda lagi. Tak lama badak pun datang membawa air 1 dirigen. Saat sampai area camp kurang lebih jam 12:15. Waktu itu total perjalanan dari base camp sampai surcamp memang terakhir 10 jam jarak yang kami tempuh. Setelah siap, kami mengganti baju dan merapikan tenda di dalam. Kita masak. Memang saat itu kondisi kita sudah lapar banget. Setelah jalan menegangkan, tentu gara-gara diikuti oleh kuntilanak itu. Menu kami saat itu cumi asin ditumis cabai hijau. Memang benar-benar nikmat sekali. Selesai makan, Ari dan Badak membuat kopi dan mereka menyuruh kami secepatnya untuk istirahat. Lagi-lagi sangat menyebalkan. Saya dan Evi pengen buang air kecil. Ari dan Badak tidak menganjurkan ke area pepohonan saat itu. Vi, kalau pipis dipikir tenda aja teh, ya. Asal jangan terlalu deket, takut kena tenda, ujar Badak saat itu. Aku pun dan Evi akhirnya buang air kecil di dekat tenda sambil menengok-nengok takut ada pendaki lain yang lewat atau melihatku. Tak lupa saya menyaringnya dengan tisu. Akhirnya saya dan Evi tidur. Saat itu badan Evi menggigil hebat. Dia merasa dingin sekali. Saya takut dia hipotermia. Tapi dia bilang, "Enggak kok, ini cuma dingin biasa. Mungkin karena baru pertama kali naik gunung." Katanya begitu kepada kami. Akhirnya Evi pun tertidur. Saya sempat main HP sebentar, berharap ada sinyal agar bisa memberi kabar ke suami, tapi ternyata nggak ada sinyal sama sekali.
Saat tertidur ada perempuan yang datang di tenda kami meminta air, dan aku pun terbangun saat itu dan memberikannya. Aku pun langsung menutup tenda saat itu dan mencoba tidur lagi. Tiba-tiba banyak suara kaki seperti memutari tenda kami. Saya dan Evi pun langsung terbangun. Kami dekat-dekatan dan langsung berpelukan, seperti bayangan tangan di luar tenda kami. Evi langsung menutup sleeping bag. Saat itu kami ketakutan. Mengingat saya memang sedang lagi haid, saya takut ada darah yang menetes ke tanah. Saya menangis pelan-pelan, merasa takut dan merasa terteror saat itu. Anehnya, rasa penasaran dalam pikiranku itu terus muncul, padahal jelas-jelas saat itu saya berada di posisi takut. Saat tangan-tangan itu seperti mencakar-cakar tenda kami, saya malah membuka tenda dan saya langsung kaget bukan main. Mulut saya tidak bisa bicara. Untuk meminta tolong apalagi. Badak dan Ari sepertinya sudah tertidur pulas. Tapi dari arah sebelah kanan, bekas saya dan Evi kencing, ada nenek-nenek tua berambut putih menggunakan baju zaman dahulu berwarna pink tua dan kain sarung batik jalan ke arah tenda saya. Saya langsung cepat-cepat menutup tenda dan masuk ke dalam sleeping bag. Pas saya mencoba untuk tidur karena rasa takut saya tahu ada sesuatu di samping saya merayap di kaki dan bergerak-gerak. Ingin rasanya membangunkan Badak, Evi dan Ari, tapi saya kasihan mereka sepertinya sedang kelelahan. Saat itu saya terus membaca sholawat Nabi terus menerus. Tiba-tiba saya tertidur begitu saja. Malam itu pun berlalu. Aku dan Evi terbangun. Waktu menunjukkan jam 7:30 pagi karena banyak yang teriak-teriak jualan nasi uduk saat itu. Kami langsung masak untuk makan dan keperluan naik ke puncak Gunung Gede. Kami siap-siap merapikan tenda dan melipat sleeping bag. Ari dan Badak tidak ikut ke puncak saat itu. Mereka menunggu di tenda saja. Jam 9:15 kami bersiap. Kami berfoto-foto di alun-alun Surya Kencana. Lanjut kami berjalan lagi ke arah trek menuju puncak. Aku dan Evi begitu bahagia meski malam begitu banyak hal yang aneh terjadi meneror kami. Kita berjalan akhirnya berfoto dan selalu sibuk mencari sinyal. Beberapa kali kami bertemu dengan pendaki hendak turun ataupun naik. Saat itu kami saling bertegur sapa. Singkat cerita, sampailah kami di puncak Gunung Gede. Aku dan Evi langsung membeli air aqua saat itu yang kecil harganya 10.000 dan kita jajan semangka juga di sana. Kami pun bertemu lagi di puncak dengan pendaki dari Tambun dan Garut. Kami berfoto bersama dan akhirnya setelah puas di atas, aku dan Evi memutuskan untuk turun lagi ke Surya Kencana. Kami di puncak tak lama, hanya sekitar 30 menit saja. Pas baru beberapa langkah turun, sinyal pun muncul. Aku langsung menelpon suamiku memberi kabar padanya bahwa aku baik-baik saja. Aku juga mengatakan bahwa ini udah mau arah turun agar dia tidak khawatir. Di perjalanan menuju turun, kami hanya beberapa kali bertemu pendaki. Tapi anehnya, saya beberapa kali melihat ada tenda dan pendaki dari jauh. Tapi ketika sudah dekat dengan trek yang aku lihat tadi, tenda dan pendaki itu hilang gak ada. Saya mempercepat jalan. Saya dan Evi takut karena hari mulai mendung. Beberapa kali saya melihat kelebatan-kelebatan hitam di antara rimbunnya pohon cantigi. Saat tiba di camp, kami langsung bersiap untuk pulang. Saat membereskan tenda, Badak dan Ari bercerita. Semalam, saya dan Evi tidur sesudah makan. Badak dan Ari ngopi di depan tenda. Mereka langsung masuk dan tidur karena melihat dari jauh ada nenek-nenek jalan menuju ke arah tenda saya dan Evi. Saya tak kaget lagi karena semalam saya sudah melihat sosok nenek tua itu. Akhirnya kami pulang. Hatiku senang saat itu karena kita sudah dalam perjalanan pulang. Waktu menunjukkan jam 11:30. Kami berpamitan pada teman-teman yang tendanya tidak jauh lagi dari kami. Baru kami berjalan tak lama, hampir setengah surgam, tiba-tiba mendung datang. Kabut sangat tebal. Kami berlari terus menuju area pepohonan. Kami pun menggunakan jas hujan.
Badai hujan pun terjadi diiringi kabut tipis. Kami terus berjalan hingga akhirnya sampai di pos Lawang Seketeng. Kami ikut berteduh di warung. Saat sempat jatuh beberapa kali di trek saat itu karena licin, mata saya pun sempat terkena cipratan tanah. Benar-benar perih sekali. Hari semakin sore. Hujan belum berhenti. Tapi mulai agak kecil sih hujannya, gerimis. Aku dan Evi, Badak dan juga Eri melanjutkan perjalanan. Kami berjalan terus tanpa sadar kami terpecah dari dua kelompok. Aku dan Evi, Badak dan Ari. Aku tahu Badak dan Eri menyusuri trek lama. Mereka seperti memperhatikan kami dari jauh. Trek lama itu posisinya pinggir-pinggiran trek yang lalui pendaki pada umumnya. Berjarak sekitar 2 meter tapi masih terlihat. Kami terus berjalan dan lagi-lagi, tepat di posisi yang saat Ari merasa tas karirnya berat. Lokasinya sebenarnya sudah dekat di pos 3. Aku dan Evi terpisah. Evi di depan, aku di belakang. Tiba-tiba kabut hitam seperti menggulung tubuhku, menutupi pandanganku. Saat itu aku hanya diam. Aku ingat, bila ada kabut jangan sesekali mencoba untuk melangkah berjalan. Dari belakang aku merasakan ada yang memegang kuat pinggangku. Seperti tangan yang benar-benar besar, badanku gemetar. Dingin mulai menusuk-nusuk kaki dan jantungku. Aku takut aku akan hipotermia karena aku hanya berdiri di guyur hujan. Tak lama ada suara tawa kecil. Aku benar-benar pasrah saat itu. Tiba-tiba dari belakang Evi datang dengan keadaan yang sangat capek karena kakinya sakit. Saya benar-benar kaget karena sebelum kabut tadi, jelas-jelas kok saya melihat Evi sudah berjalan duluan. Saya berpikir terus-menerus bahwa Evi beneran apa bukan nih yang di belakang. Kabut pun mulai menipis. Evi mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Saya mempersilahkan Evi untuk jalan duluan. Tak lama kemudian, ada 2 orang pendaki laki-laki hendak turun. Mereka seperti masih anak sekolah. Kami pun minta untuk bareng. Tapi anehnya, mereka berjalan terus tidak menghiraukan kami. Lalu saya berteriak memanggil nama Badak dan Ari dan mereka menyaut. Ternyata mereka sudah dari lama menunggu kami di bawah. Akhirnya kami mempercepat jalan kami menuju Ari dan Badak yang sudah menunggu di bawah. Kami terus berjalan menuju pos 3. Di perjalanan kami bertemu beberapa kelompok pendaki yang membuka tenda dadakan. Saya lihat ada seorang gadis sedang dipeluk bersama-sama oleh teman-temannya. Mungkin gadis tersebut mengalami gejala hipotermia. Dan akhirnya sampailah kami di pos 3. Kami sempat istirahat sebentar, hanya sekedar duduk-duduk saja. Lalu kami melanjutkan perjalanan kami. Dari pos 3 ke pos 1 semuanya normal-normal saja. Tidak ada gangguan atau teror. Kami sempat minum kopi di warung yang ada di pos 1. Belum beberapa lama badanku menggigil hebat. Benar-benar sampai susah bernafas. Jantung rasanya seperti ditusuk-tusuk sakitnya. Aku tahu ini pasti karena aku diam saja duduk dalam posisi yang masih hujan. Aku langsung bilang ke Evi dan Badak untuk melanjutkan perjalanan. Aku takut terkena hipotermia. Apabila dalam keadaan hujan kita berhenti dalam keadaan basah, bisa saja menyebabkan hipotermia. Jadi usahakanlah jalan terus agar suhu di dalam tubuh kita tetap panas meski dalam keadaan hujan. Kami pun meneruskan perjalanan. Kami menuju base camp, terus berjalan, dan sampailah kami di pos bayangan yang sudah dekat dengan ladang warga. Di sini Badak dan Ari pergi untuk jalan duluan. Saya dan Evi istirahat dulu duduk di dekat pos bayangan. Di situ juga ada beberapa pendaki yang hendak naik. Setelah selesai istirahat, kami berjalan lagi. Di ladang kami bertemu dengan ibu-ibu yang baru pulang dari ladangnya. Di kebun, Bu. Ya Allah, manika ruatannya nanjak turun, candaku kepada ibu-ibu itu. Lalu si ibu itu menjawab, "Nyak neng, datos biasa, badai turunan ayo, abi badai naik." Saya menjawab, "Badai turun, Bu." Terus kami sempat bercakap-cakap dengan si ibu itu dengan menggunakan bahasa Sunda kami. Ibu itu pun jalan duluan. Dari belakang ada suara yang memanggil, "Baik, balik." Begitu benar-benar saya dengar.
Saya menengok ke arah tanjakan yang belakang. Saya melihat ada nenek-nenek tua yang saya lihat di surkem tadi malam. Wajahnya sangat pucat. Dia melambaikan tangannya. Saya sudah tidak mau menghiraukan itu semua lagi. Saya tetap jalan secepat mungkin agar bisa cepat di pos perhutani. Tibalah saatnya. Saya sampai di pos perhutani. Kami beristirahat. Kami menaruh sampah yang dikumpulkan di situ dan yang akan diolah kembali oleh warga. Kami melanjutkan perjalanan menuju parkir. Setelah sampai, kami langsung bersih-bersih badan. Saya mandi, mengganti baju. Sampai saya lihat, alhamdulillah, sudah tidak mens lagi. Kami pun pulang. Dan sialnya, ban motor Badak kempes. Kami menunggu Badak menambal ban dulu. Saya gelisah karena sudah jam 19. Saya takut tidak terkejar kereta terakhir menuju Bekasi. Di perjalanan, lagi-lagi ban motor Badak bocor dan akhirnya untuk mempersingkat waktu, saya menyuruh Keling mengganti ban baru saja. Di perjalanan saya sempat seperti orang linglung. Di motor saya begitu ngantuk berat. Anehnya, jalannya yang saya lewati dengan Badak padahal jalannya benar-benar ramai. Itu jalan raya besar. Saya lihat berubah menjadi hutan dan banyak tanah longsor. Sontak saya teriak ketakutan. Beberapa kali Badak hampir menabrak mobil maupun motor yang ada di jalan. Dan Badak seperti kesal kepada saya karena saya seperti berhalusinasi tinggi. Saya merasa kalau saya masih berada di tengah hutan. Badak meminta saya untuk pindah ke motor Ari dan Evi berpindah ke motor Badak. Dan alhamdulillah kami bisa mengejar kereta terakhir menuju Bekasi dan semua baik-baik saja. Saya sudah mendapatkan izin dari cerita mereka untuk mengangkat cerita pendakian kita ketika ke Gunung Gede tepat di tanggal 29 November 2019. Ini pasti akan selalu menjadi kenangan manis kami. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.